Bab 1679, biarkan dia melakukannya sendiri. Baik, lalu bagaimana dengan Valentino? Tanya Lamerto sekali lagi. Dia memberitahuku bahwa dia ingin memasuki kota makmur. Dia tidak akan segan membunuh siapapun yang menghambatnya. Nada bicara Hanaga terdengar sangat yakin. Lamerto awalnya terkejut, lalu mengangguk dan menjawab. Baik, saya akan melakukannya sekarang. Setelah itu, Lamerto berbalik dan hendak berjalan keluar. Saat ini, hati Lamerto sedang gemetar karena ketakutan. Jika Valentino murka saat mendengar bahwa sesuatu telah terjadi pada Angel, ditambah dengan cara Hanaga menyelesaikan masalah, konsekuensinya, tidak ada orang yang akan berani membayangkannya. Demi satu orang, kekacauan besar mungkin saja terjadi. Tunggu! Hanaga ragu-ragu sesaat, lalu tiba-tiba menghentikan Lamerto. Ada apa, Pak Hanaga? Tanya Lamerto sambil menoleh ke belakang dengan ragu. Aku akan memikirkannya sebentar lagi. Hanaga terdiam sesaat, lalu berjalan memasuki ruangan. Lamerto tertegun sejenak, lalu mengikuti Hanaga. Hanaga berdiri sejenak di dalam ruangan, lalu langsung membuat keputusan. Sebaiknya kita tidak ikut campur dalam masalah ini. Apa? Lamerto langsung tercengang. Hanaga tidak berencana untuk terus membantu Valentino. Setelah ragu-ragu untuk sesaat, Lamerto pun akhirnya berkata, Pak Hanaga, saya tidak mengerti. Hanaga menyalakan sebatang rokok dan mengisapnya, lalu perlahan mulai menjelaskan. Kali ini, kita tidak akan turun tangan. Karena jika aku membantunya, anggap saja dia menang, memangnya kenapa? Seluruh negara Nagon tetap akan mengira bahwa dia bukan apa-apa tanpa keluarga Yuanda. Bahkan Tuan Besar juga akan berpikir seperti itu. Jadi, kali ini kita tidak usah ikut campur. Biarkan Tuan Besar Yuanda dan semua orang melihat seperti apa kemampuannya. Ucap Hanaga sambil memicingkan matanya. Kini, dia merasa lebih tenang. Memang sulit membiarkan Valentino maju sendirian, tapi itu adalah cara paling sederhana dan juga paling kejam untuk membuktikan kemampuannya. Tapi, apakah dia bisa melakukannya tanpa bantuan Anda? Tanya Lamerto dengan agak gelisah. Tentu saja. Jawab Hanaga tanpa ragu. Aku yakin dia bisa melakukannya. Tidak ada yang bisa meremehkan kekuatannya sekarang. Lagi pula, kalau dia tidak bisa mengandalkan dirinya sendiri untuk mencapai tujuannya, artinya dia benar-benar tidak cukup berkemampuan dan dia tidak boleh menyalahkan orang lain atas kekurangannya sendiri. Jadi, biarkan saja dia. Aku tidak akan ikut campur dalam masalah ini. Mari kita lihat seberapa jauh dia bisa bertahan. Bahkan Hanaga tidak berani menebak sejauh mana hal ini akan berlanjut. Dia hanya tahu bahwa hari ini Valentino mungkin benar-benar akan datang ke kota makmur. Selain itu, dia juga pasti tidak akan datang sendirian. Dari awal, aku memang tidak ingin terlalu ikut campur karena takut akan menyebabkan situasi seperti ini. Tapi, bagaimanapun juga, hal itu tetap membuat orang merasa bahwa Valentino bukan apa-apa tanpa bantuanku. Tapi, tidak apa-apa. Mungkin dia memang membutuhkan kesempatan seperti itu untuk membuktikan dirinya. Lagi pula, menantu Hanaga tidak boleh menjalani hidupnya hanya dengan bersantai-santai. Hanaga berdiri sendirian di jendela sambil agak memicingkan matanya tanpa mengatakan apa-apa. Hari ini, Hanaga tidak akan ikut campur sama sekali. Valentino akan membangun kekuasaannya sendiri. Kalau Valentino mampu melakukannya, artinya dia akan bisa bertahan hidup di kota makmur. Namun, kalau dia tidak mampu melakukannya, dia akan mati. Setelah lebih dari 10 tahun bertugas di dunia militer, aku sudah pernah bertemu banyak orang. Tidak ada yang bisa membuatku kagum, kecuali Valentino. Jadi, aku percaya bahwa dia tidak akan mengecewakanku. Hanaga merenung sejenak, lalu menekan puntung rokoknya untuk memadamkannya. Lamerto pun mengangguk-angguk, lalu berkata, Pak Hanaga, Valentino pasti bukan menggila tanpa alasan. Mungkin masalahnya berkaitan dengan Nona Angel.
Nanti saya akan menanyakannya. Hanaga langsung mengangguk dan berkata tanpa ragu-ragu. Kalau begitu, pergilah. Kemana? Tepat di saat itu, pintu ruangan terbuka. Tuan Besar Yuanda berjalan masuk sambil memegang tongkatnya, diikuti oleh Satya dari belakangnya. Suasana di ruangan itu langsung menjadi tegang. Selama bertahun-tahun, ini adalah pertama kalinya Tuan Besar Yuanda mendatangi ruangan Hanaga secara pribadi. Hanaga dan Lamerto langsung terlihat kebingungan. Bahkan Lamerto langsung buru-buru menutup ponselnya yang berdering dan tidak berani menjawab telepon di depan Tuan Besar Yuanda. Tuan Besar, sapa Hanaga dengan suara yang dalam. Tidak peduli apapun situasinya, Tuan Besar Yuanda tetaplah ayahnya, jadi Hanaga tetap sangat menjaga sikapnya di depan Tuan Besar Yuanda. Sepertinya kamu sangat percaya pada si Valentino itu? Baguslah kalau begitu. Aku ingin melihat apa yang bisa dia lakukan hari ini tanpa bantuan keluarga Yuanda. Ucap Tuan Besar Yuanda dengan datar, kemudian dia pun duduk di kursi. Apa maksud ayah? Tanya Hanaga sambil mengerutkan kening. Tetaplah di sini hari ini, kamu tidak boleh ikut campur sedikit pun. Aku akan melihat seperti apa kemampuannya. Aku juga akan melihat dari mana asal kepercayaan dirimu itu. Jelas Tuan Besar Yuanda secara langsung dengan singkat, padat dan jelas. Ayah ingin mengurungku di rumah? Tanya Hanaga dengan ekspresi tidak senang. Di hari Valentino menyerang kota Kamar, Hanaga pernah menggunakan metode serupa untuk menyerang Tuan Besar Yuanda. Hanaga tidak pernah menyangka bahwa roda telah berputar. Tak disangka, Tuan Besar Yuanda benar-benar mempelajari dan menggunakan metode ini untuk membalas Hanaga secara langsung. Tuan Besar Yuanda tidak menjawab, melainkan hanya tersenyum datar. Seniman bela diri Parubaya yang bernama Satya itu menutup pintu tanpa mengatakan apa-apa untuk menutup jalan keluar Hanaga. Walaupun Hanaga adalah orang yang mempunyai kekuasaan, dia tetap tidak bisa melawan ayahnya. Kalau yang berani menghalangi jalan keluar Hanaga adalah orang lain, Lamerto pasti sudah mengeluarkan senjatanya dan menembak orang itu tanpa basa-basi. Namun, Lamerto agak ragu menghadapi Satya. Bagaimanapun, Satya cukup kuat dan sangat sulit dikalahkan. Selain itu, Satya juga merupakan pengawal pribadi Tuan Besar Yuanda, jadi Lamerto tidak boleh membunuhnya sesuka hati. Hari ini, aku akan melakukan taruhan antara ayah dan anak denganmu. Menurutku, Valentino bukan apa-apa tanpa keluarga Yuanda, sedangkan kamu merasa bahwa dia bahkan bisa membuat angin bertiup dan hujan turun tanpa bantuan keluarga Yuanda. Kalau begitu, ayo kita bertaruh. Kita sama-sama tidak akan campur tangan, mari kita lihat pengaruh seperti apa yang bisa dibawa oleh Valentino ke negara Nagon. Terlepas dari apakah Valentino akan berhasil atau tidak, terlepas dari apakah dia akan berhasil bertahan hidup atau mati, kita sama-sama tidak akan ikut campur. Bagaimana menurutmu? Tanya Tuan Besar Yuanda sambil tersenyum mencemokoh. Mendengar ujaran ini, Hanaga terlihat sedikit lebih tenang. Apakah ayah bisa menjamin ayah tidak akan ikut campur? Tanya Hanaga dengan datar. Jika Tuan Besar Yuanda tidak menghalangi Valentino, beban besar akan terangkat dari bahu Valentino. Karena itu, untuk sejenak, Hanaga masih agak ragu-ragu. Hari ini kita berempat tetap di sini sampai hari berakhir. Tidak ada yang boleh menghubungi orang di luar. Tanpa basa-basi, Tuan Besar Yuanda langsung mengeluarkan ponselnya, mematikannya di tempat dan meninggalkannya di atas meja. Auranya tak tertandingi dan membawa perasaan yang sangat menekan. Hanaga melihatnya sesaat, lalu bergumam. Aku belum mengetahui situasi di kota Neo dengan jelas. Aku akan menanyakannya dulu sekarang. Kalau begitu, aku juga boleh mengganggunya kapan saja. Tuan Besar Yuanda langsung mengangkat ponselnya tanpa memedulikan reaksi Hanaga. Persis seperti pantulan di cermin, kalau kamu tidak bergerak, aku tidak akan bergerak. Kalau kamu bergerak, aku juga akan bergerak. Suasana di dalam ruangan lagi-lagi menjadi tegang. Hanaga pun ragu-ragu. Meski dia sudah memutuskan untuk membiarkan Valentino melakukannya sendiri. Namun,
Saat dihadapkan dengan situasi seperti ini, dia tetap merasa sedikit gelisah. Bab 1680, bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Lamerto melangkah ke depan dan berbisik di telinga Hanaga. Pak Hanaga, ini adalah jalan yang paling tepat. Anda harus mempercayai Valentino dan membiarkannya melakukannya sendiri. Hanaga ragu-ragu untuk waktu yang cukup lama, lalu mengangguk dengan ringan. Hanya dengan cara tidak membantu Valentino lah, Hanaga bisa memberinya kesempatan untuk membuktikan dirinya. Kalau Hanaga bisa membuat Tuan Besar Yuanda tetap berada di sini, rintangan yang dihadapi Valentino akan berkurang banyak. Ini adalah sebuah kesepakatan yang bagus. Satu-satunya hal yang membuat Hanaga gelisah adalah apakah Valentino benar-benar bisa mengejutkannya. Apakah kamu langsung kehilangan keberanianmu setelah pulang dari bertugas di dunia militer dan bertempur di medan perang selama 10 tahun? Apakah kamu berani atau tidak? Tanya Tuan Besar Yuanda dengan datar. Plak! Tanpa basa-basi, Hanaga langsung mematikan ponselnya dan melemparkannya ke atas meja. Kenapa aku tidak berani? Valentino tidak pernah mengecewakanku. Karena dia adalah satu-satunya menantu laki-laki yang diakui olehku, Hanaga Yuanda. Hanaga mendengus dingin. Untuk pertama kalinya, dia mengakui opininya terhadap Valentino di depan Tuan Besar Yuanda. Mari kita lihat apakah dia memang sehebat ucapanmu atau tidak. Ujar Tuan Besar Yuanda dengan nada mencemooh. Lamertu dan Satya mengikuti atasan mereka dan sama-sama mematikan ponsel mereka. Keempat orang itu memeriksa dan saling memperhatikan satu sama lain. Di ruangan kecil ini, mereka langsung memutuskan kontak dengan dunia luar. Katakan pada mereka yang di luar, kecuali langit runtuh, jangan ganggu kami sepanjang hari ini. Setelah Tuan Besar Yuanda menoleh dan mengatakannya, Satya pun pergi menyampaikan perintahnya. Mereka hanya boleh diganggu kalau langit runtuh. Rasa yakin seperti itu benar-benar tak tertandingi. Hal itu karena Tuan Besar Yuanda tidak percaya bahwa hari ini Valentino akan berhasil. Waktu berlalu. Matahari terbit dari langit pagi yang gelap hingga bersinar dengan terik di tengah hari. Tim Valentino juga terus bergerak menuju tujuan mereka dengan sedikit rasa takut. Tidak ada informasi apapun yang boleh keluar. Walaupun informasi itu adalah berita kecelakaan Angel maupun keberangkatan Valentino ke kota makmur sekalipun. Tidak ada yang berani membeberkannya sesuka hati. Pada saat ini, Valentino tampaknya telah mencapai suatu titik ekstrem di dalam hatinya. Tidak ada seorang pun yang bisa menebak apa yang sedang dipikirkan Valentino. Kebanyakan dari mereka bahkan merasa bahwa suasana hati Valentino saat ini sangat buruk, karena dia sama sekali tidak terlihat tenang seperti biasanya. Valentino jelas-jelas terlihat terganggu dan gelisah. Namun, bahkan para bawahannya juga tahu bahwa mereka tidak bisa membantu menenangkan Valentino. Sepanjang jalan, mereka semua terus berjalan ke depan dalam diam. Tidak ada yang berani mengganggu Valentino. Pada awalnya, Chris dan yang lainnya masih bisa mengikuti helikopter Valentino. Namun, saat mereka menemui beberapa jalan memutar, mereka berangsur-angsur tertinggal dari helikopter sehingga jarak mereka semakin jauh. Semua orang khawatir. Jika Valentino pergi ke kota makmur sendirian, bukankah itu artinya Valentino akan langsung berjalan masuk ke sarang harimau? Kalau dia hanya seorang diri, dia tidak akan bisa berbuat apa-apa. Memikirkan hal ini, semuanya pun buru-buru menginjak gas. Kecepatan mereka terus berderap sepanjang jalan tanpa berhenti sedikit pun. Ribuan pasukan berbondong-bondong bergerak menuju kota makmur. Saat ini, kota makmur terlihat seperti zona aman di dalam suatu game di dalam negara Nagon, di mana terdapat ratusan titik di segala arah yang menyatu menuju zona aman ini. Tidak ada yang berani menebak apa yang akan terjadi kalau semuanya sudah berkumpul. Tempat yang disebut sebagai zona aman ini bahkan lebih misterius lagi. Waktu berlalu dalam sekejap. Beberapa jam sudah berlalu begitu saja. Kota makmur, distrik komersial Reverso. Saat ini, gedung pengelola distrik komersial sudah penuh. Di depan gedung,
Satu demi satu mobil mewah bernilai miliaran rupiah mulai berkumpul. Ada juga beberapa kendaraan dengan plat nomor khusus yang hanya khusus disediakan untuk pihak pemerintah. Seluruh distrik komersial Reverso benar-benar terlihat seolah-olah badai akan menerjang. Meskipun kota itu masih terlihat hidup seperti biasanya, tetapi siapapun bisa merasakan depresi yang mendalam di bawah kegembiraan itu. Saat ini, di aula ruang rapat di lantai 1. Di dalamnya, ada para kepala cabang asosiasi Valentino Empire yang dulunya bertugas di Kota Makmur. Addison Finley, Al Mauduni, Stanley Limindo, Juandi Winsley, Tiko Arine. Ada juga Rujin Duni, Kristo Limindo dan lain-lain yang semuanya merupakan keturunan orang kaya di Kota Makmur, serta beberapa anggota inti yang mengelola distrik komersial Reverso dan para ajudan mereka, semuanya berkumpul di dalam aula satu demi satu. Setelah periode pengembangan ini, skala distrik komersial Reverso telah berlipat ganda. Baik perusahaan komersial besar dan perusahaan di Kota Makmur maupun kekuasaan beberapa orang di dalam pemerintahan, semuanya telah sangat meningkat pesat. Lagi pula, hanya orang bodoh yang tidak ingin datang untuk mengambil bagian distrik komersial Reverso. Namun, distribusi keuntungan tersebut juga tergantung pada kinerja mereka. Jumlah orang sebanyak itu semuanya berkumpul di sini hanya untuk menunggu kedatangan Valentino. Pak! Pak! Tiba-tiba, Addison mendongak dan mengetuk meja. Ratusan orang di dalam ruang rapat langsung menatap Addison. Aku tidak punya maksud lain dalam memanggil kalian semua kemari. Tuan Valentino berencana menguasai Kota Makmur. Kalau ada yang ingin pergi, kalian boleh pergi sekarang. Jangan sampai menyesalinya saat sudah terlambat. Addison berbicara dengan ekspresi datar. Ucapannya sederhana dan lugas, tetapi nadanya sangat serius. Setelah mendengar ucapan ini, semua orang langsung mulai berdiskusi dengan satu sama lain. Menguasai Kota Makmur. Kalimat ini mewakili arti yang sangat besar. Apakah mereka masih perlu memikirkan apa maksud menguasai Kota Makmur secara mendalam? Apa yang sedang direncanakan Valentino? Apakah dia ingin melakukan perlawanan? Atau jangan-jangan dia ingin berebut Kota Makmur dengan keluarga Yuanda? Sekarang, keluarga Duni dan distrik komersial Reverso sudah terikat satu sama lain, jadi aku akan melakukan apapun yang dilakukan Tuan Valentino. Almo adalah penjawab pertama. Setelah Almo menjawab, para anggota inti juga menyatakan posisi mereka satu demi satu. Mereka sudah lama terikat dengan distrik komersial Reverso. Baik mereka mendapatkan keuntungan maupun kehilangan, mereka tidak bisa mundur lagi. Oleh karena itu, mereka lebih mementingkan Valentino daripada orang lain. Ada juga beberapa orang yang belum menyatakan pendapat mereka karena masih ragu-ragu. Saat memikirkan keuntungan yang mereka peroleh dari distrik komersial Reverso, mereka takut mengambil risiko. Namun, pada akhirnya tetap ada beberapa orang yang mundur. Dalam sekejap, puluhan orang pun berjalan pergi. Addison menunggu selama hampir 10 menit sebelum bertanya dengan datar. Apakah ada lagi? Almo pun memukul meja dan berteriak 8 keras. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Yang lain juga ikut menyerukan hal yang serupa dengan serempak. Tidak ada kata-kata mulia apapun, 6 kata sederhana ini sudah cukup untuk mewakili keputusan mereka. Semua orang di ruang rapat memiliki pemikiran mereka sendiri tentang Valentino. Di awal, Valentino pernah berkata bahwa dia tidak akan pernah mengakui orang yang mengkhianatinya. Dia selalu memperingatkan hal itu saat bertemu. Oleh karena itu, meskipun tadi mereka ragu-ragu sejenak, mereka akhirnya memutuskan dengan tegas. Kalau begitu, aku tidak akan mengatakan yang lain lagi. Addison melambaikan tangannya dan berkata, hari ini, tidak peduli apa yang dilakukan Tuan Valentino, satu-satunya hal yang bisa kita lakukan adalah mendukungnya. Bab 1681, Pemberhentian pertama. Entah bagaimana situasinya, percayalah kepada Valentino. Dia pasti tidak akan mengecewakan kita. Semua orang mengangguk dengan yakin. Para anggota inti tidak meragukan keputusan Valentino sama sekali. Namun,
Puluhan anggota yang barusan pergi ini mulai saling mengeluh. Kebanyakan dari mereka adalah anggota baru yang baru saja bergabung dengan distrik komersial Reverso sehingga mereka belum merasa setia sama sekali. Mereka bergabung hanya untuk meraup keuntungan. Kalau pasukan yang baru bergabung ini harus mengambil risiko, mereka jelas-jelas menolak. Begitu pasukan yang baru bergabung ini keluar dari gerbang gedung, mereka mulai langsung saling berdiskusi. Apa yang membuat Valentino menggila? Apa dia ingin melawan Kota Makmur? Valentino pasti sedang bergurau. Kenapa dia tidak sekalian langsung mengatakan ingin menghancurkan keluarga Yuanda di Kota Makmur saja? Ini sangat lucu. Bagaimana Valentino bisa menghancurkan mereka? Dengan mengandalkan orang-orang bodoh yang ada di dalam? Apa menurut kalian ini realistis? Biarkan saja mereka. Mereka sebaiknya mati saja. Orang-orang itu baru saja akan pergi keluar sambil tersenyum sinis. Dor. Di langit, suara deru mesin yang sangat keras bak suara guntur terdengar. Saat semua orang mendengar suara ini, mereka langsung mendungak tanpa sadar. Tak terkecuali para pelanggan dan penyewa gedung di distrik komersial Reverso, mereka juga keluar dari toko satu persatu sambil mendongak ke arah langit. Saat ini, hari sudah siang. Matahari yang bersinar terik meninggi di langit sehingga semua orang tidak bisa membuka mata mereka karena sinar matahari yang sangat menyilaukan. Begitu melihat apa yang terbang di langit, semua orang langsung membelalakan mata mereka. Di langit siang yang menyilaukan ini, ada 9 buah helikopter yang melintas. Helikopter-helikopter ini langsung terbang menuju gedung manajemen distrik komersial Reverso. Helikopter! 1, 2, 3, gila! Ada 9 helikopter. Apa kalian menyadari kalau helikopter-helikopter ini adalah helikopter militer? Gila! Dari mana mereka mendapatkan helikopter itu? Sialan! Distrik komersial Reverso lumayan juga. Bahkan, mereka saja punya helikopter militer. Warga di distrik bisnis distrik komersial Reverso langsung berseru. Puluhan anggota baru yang memilih pergi itu diam-diam terkejut dan menelan liur tanpa mereka sadari. Mereka punya firasat buruk dalam hati mereka. Apa Valentino sudah tiba? Dia tiba dengan 9 helikopter? Kalau orang ini benar-benar Valentino, helikopter-helikopter itu sudah cukup untuk membuktikan kekuatannya. Ada orang yang sepertinya mengatakan kalau Valentino ingin bertempur dengan Kota Makmur tadi. Apa Valentino benar-benar sudah melakukan persiapan sebesar ini? Saat ini, mereka tiba-tiba menyesali keputusan mereka. Wung! Wung! Salah satu dari 9 helikopter itu mulai turun. Helikopter itu perlahan-lahan mendarat langsung di jalan gedung manajemen distrik komersial Reverso. Saat mendengar suara helikopter, Addison dan yang lainnya bergegas keluar. Mereka berdiri tegak sambil menunggu Valentino. Klan! Setelah pintu helikopter terbuka, Valentino melangkah turun dengan jaket hitam dengan muka yang terlihat dingin. Tuan Valentino! Seru semua orang secara serempak. Meskipun Valentino sekarang tidak memakai topeng itu, hal ini bukan lagi rahasia bagi kebanyakan orang. Ratusan orang memandang Valentino dengan gembira. Tanpa berbasa-basi, Addison langsung melangkah ke depan untuk melaporkan situasinya. Tuan Valentino, saya sudah menghabisi anggota yang tidak sependapat. Sisanya bersedia maju dan mundur bersama dengan Anda baik-baik di masa sulit maupun masa tenang. Masuk! Ayo kita berangkat. Pemberhentian pertama, kediaman keluarga Arden di Kota Makmur. Ujar Valentino sambil melambaikan tangannya. Kemudian, dia langsung berjalan ke mobil pertama di bawah perlindungan selusin pengawal berpakaian hitam. Mereka tidak banyak berbicara. Sebaiknya langsung melakukan daripada berbicara. Baik, Tuan Valentino. Semuanya mengiyakan dan langsung melangkah masuk ke dalam mobil. Di saat yang sama, mereka tidak percaya bahwa Valentino barusan mengatakan bahwa pemberhentian pertama mereka adalah kediaman keluarga Arden. Valentino memilih keluarga Arden, yang merupakan salah satu dari 3 keluarga besar di Kota Makmur sebagai pemberhentian pertama. Kalau begitu, di mana pemberhentian kedua mereka? Apa Valentino memiliki rencana lain?
Puluhan orang berusia paruh baya mendadak melangkah maju dan berhenti di depan Valentino, lalu bertanya, Tuan Valentino, Tuan Valentino, Direktur Addison, apa kami juga boleh ikut pergi? Minggir! Seru Valentino dengan ekspresi tenang. Tuan Valentino, begini. Tadi mereka ingin keluar, tetapi sekarang ingin bergabung dengan kita lagi. Jelas Addison dengan buru-buru. Valentino pun berhenti, dia melihat kerumunan ini sambil mengerutkan keningnya. Menjilati ludah sendiri itu hal yang paling memalukan. Tunggu saja di rumah kalian masing-masing, aku akan menghabiskan kalian satu persatu nanti. Begitu Valentino selesai berbicara, dia langsung melangkah ke dalam mobil. Kalau semua orang berhak punya ide dan pilihan mereka sendiri, Valentino pastinya juga berhak memilih caranya sendiri untuk membereskan masalah ini. Puluhan anggota baru itu langsung ketakutan. Di depan semua orang, mobil yang berjumlah sangat banyak mulai membentuk barisan panjang yang berbondong-bondong berarak mengarah ke kediaman keluarga Arden di Kota Makmur. Chris dan yang lainnya masih belum sampai. Namun, Valentino tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Setiap detik yang terbuang, keselamatan Angel makin terancam. Valentino tidak bisa menunggu sedetik pun. Hati puluhan orang itu berkecamuk dengan melihat barisan mobil Valentino dan yang lainnya pergi dengan cepat. Sebenarnya, bahaya datang bersama peluang besar. Kita hanya mencari kekayaan di tengah bahaya. Distrik komersial Reverso sudah sangat berpengaruh di Kota Makmur. Kalau Valentino berhasil kali ini, distrik komersial Reverso akan menjadi seseram apa nantinya? Saya takut sepertinya status para pengusaha dan yang lainnya juga akan meningkat. Orang-orang ini saling berbisik dengan perasaan yang bercampur aduk sambil mempertimbangkan untung dan ruginya. Di kediaman keluarga Arden di Kota Makmur. Setelah menutup teleponnya, entah kenapa Stefan tiba-tiba merasa gelisah. Stefan menatap Louis sambil menggertakkan giginya sambil bertanya, "Apa yang terjadi? Apa ada sesuatu yang terjadi di luar?" Louis langsung tertegun, lalu berkata, "Tidak ada yang terjadi. Lalu, apa maksud telepon ini?" Tanya Stefan sambil mengerutkan kening. Tadi, seorang teman karib keluarga Arden menelpon Stefan. Namun, orang itu hanya mengatakan sebuah kalimat dan langsung menutup telepon. "Kemasi tasmu dan tinggalkan Kota Makmur." Hanya dengan 6 kata itu, Stefan langsung tercengang dibuatnya. Apa maksud dari kalimat ini yang menyuruh Stefan untuk keluar dari Kota Makmur bersama keluarganya? Lelucon macam apa ini? Keluarga Arden adalah salah satu dari 3 keluarga besar di Kota Makmur. Walaupun mereka tidak berani menyentuh keluarga Yoanda, mereka berani mengusik keluarga De Reyes. Namun, orang itu malah meminta keluarga Arden keluar dari Kota Makmur. Apalagi namanya itu kalau bukan lelucon? Bukankah keluarga Yoanda akan menyelesaikan masalah ini? Jadi, seharusnya bukan keluarga Yoanda yang mengusik kita, bukan? Tanya Stefan dengan bergumam sambil memegang dagunya menggunakan satu tangan dan mengerutkan keningnya. Mata Louis melintas cahaya dan mulutnya bergerak, tetapi dia tidak mengatakan apa-apa. "Tidak bisa. Aku harus menelpon Pak Hanaga. Aku merasa agak gelisah. Firasatku mengatakan kalau sesuatu yang buruk akan terjadi." Gumam Stefan sambil mengangkat ponselnya untuk menelpon Hanaga. Namun, kedua panggilannya tidak terhubung. Stefan merasa agak bingung. "Di mana Amelia? Di mana Tuan Besar? Aku akan membicarakannya dengan Tuan Besar." Stefan pun berdiri sambil berbalik keluar. Louis buru-buru melapor. "Nona masih berada di kamar. Keadaannya masih seperti itu. Tadi malam, Tuan Besar mengucapkan 3 kata saat sedang melihat bulan, dunia sedang kacau lalu beliau kembali tidur." "Bu." Begitu mendengar laporan ini, Stefan langsung jatuh terduduk di kursi dengan ekspresi terkejut seolah-olah dia jatuh pingsan. Bab 1682, Pasukan Pahlawan datang bersama. Sekarang, Stefan akhirnya mempercayai keyakinan astrologi Tuan Besar Arden. Oleh karena itu,
Kata-kata dunia sedang kacau itu benar-benar membuatnya berdebar-debar. Ada apa? Ada apa? Stefan merokok dan mengisap sebagian besar rokoknya hanya dalam 3 isapan. Duar! Duar! Klang! Bum! Tiba-tiba, terdengar suara ledakan yang mengejutkan dari luar. Ah! Siapa kalian? Jangan bergerak! Diam di tempat! Kami akan menembak siapapun yang bergerak! Segera setelahnya, terdengar juga serangkaian seruan berisik. Stefan buru-buru mendongak dan menatap Louis dengan mata membelalak dan pupil bergetar. Ayo keluar dan lihat siapa itu! Stefan langsung berdiri dan bergegas keluar. Pang! Cring! Der! Semua suara bising itu bercampur menjadi satu. Suara mobil, langkah kaki, suara tabrakan yang kuat, serta suara teriakan orang yang tak terhitung jumlahnya. Semuanya menyatu menjadi kekacauan. Satpam! Satpam! Mundur sekarang juga! Kediaman keluarga Arden telah disusup. Tidak, Anda adalah Tuan Valentino. Letakkan pistol kalian. Letakkan! Yang datang adalah Tuan Valentino. Tuan Valentino, Anda... Saat Stefan berlari keluar, dia mendengar seruan tersebut. Sesi kediaman keluarga Arden langsung menjadi porak-poranda. Anggota keluarga Arden, pelayan dan satpam keluarga Arden yang tak terhitung jumlahnya, semuanya berlari ke arah pintu. Stefan sialan, dalam waktu 10 detik, kalau kamu tidak keluar untuk berlutut. Hari ini, aku, Valentino Wijaya, akan melenyapkan kediaman keluarga Arden. Suara Valentino menggema hingga langit-langit kediaman keluarga Arden seperti suara binatang buas yang sedang bertarung di tengah perseteruan darah. Begitu mendengar suara yang sangat familiar ini, Stefan langsung membelalak dan kedua kakinya menjadi lemas. Gawat! Ada masalah! Masalah besar! Keluarga Arden, ada masalah besar yang sedang terjadi. Kepala Stefan berdengung dan dia bergumam tidak jelas. Dia tidak berani bergerak lagi. Saat Stefan berlari ke halaman depan kediaman mereka dan melihat pemandangan di depannya, matanya seketika melebar dan kepalanya dipenuhi suara dengungan. Pada saat ini, 4 mobil sedang mendobrak gerbang keluarga Arden sampai terbuka. Gerbang besi yang terbuat dari jeruji baja padat itu penyok sampai tak berbentuk. Bahkan kantor satpam di depan pintu juga roboh dan jatuh ke lantai. Beberapa mobil mereka yang terparkir tidak jauh dari sana juga penyok, seolah-olah telah terjadi kecelakaan lalu lintas yang serius. Valentino yang mengenakan jaket hitam dan tampak sangat kejam berjalan sendirian di paling depan. Setiap langkahnya memancarkan aura yang kuat dan menakutkan. Jarak setengah meter di sisi kiri kediaman keluarga Arden dipenuhi anggota inti dari distrik komersial Reverso dan pemilik berbagai bisnis di kota makmur. Sedangkan jarak setengah meter di sisi kanannya dipenuhi anggota inti yang semuanya merupakan orang penting dari 4 keluarga kecil. Orang-orang yang berdiri di sisi belakang memiliki status yang sedikit lebih rendah, tetapi mereka tetaplah orang berada di kota makmur. Di sekeliling kediaman, terdapat tidak kurang dari 300 orang yang semuanya dipimpin oleh Valentino yang berdiri di paling depan. Valentino pun perlahan berjalan menuju kediaman keluarga Arden. Valentino berjalan sendirian di depan, sedangkan kerumunan di belakangnya terlihat seperti bintang dan bulan yang menyinarinya, sehingga auranya terlihat bahkan lebih kuat lagi. Jaket penahan angin berwarna hitam yang tergantung di pundak Valentino serta darah di kemeja putihnya yang sudah kering membuatnya terlihat lebih mendominasi dan haus darah. Semua orang di kediaman keluarga Arden langsung tercengang. Pada saat ini, Stefan dan anggota keluarga Arden lainnya berdiri di tempat sambil melongo dan hanya bisa menyaksikan Valentino dan yang lainnya berjalan selangkah demi selangkah menuju mereka. Valentino pernah berselisih dengan keluarga Arden 2 kali. Di kedua kali itu, dia selalu membawa para pengikutnya bersamanya. Namun, di kedua kali pertemuan itu, para pengikutnya hanya bernegosiasi dengan keluarga Arden di luar, bukan se-ekstrem kali ini. Jadi,
Kenapa hari ini dia langsung membawa orang masuk? Apa maksudnya? Maksudnya tentu saja adalah, aku bahkan tidak akan memberi kalian kesempatan untuk bernegosiasi. Tap, tap. Dengan ekspresi tenang, Valentino berjalan ke depan dengan kedua tangan di belakang punggung. Namun, setiap langkahnya seolah sedang menginjak hati semua anggota keluarga Arden. Ke-100 anggota Satpam keluarga Arden memegang senjata api. Namun, tidak ada satupun dari mereka yang berani menembak di hadapan Valentino. Mereka hanya bisa memegang senjata api mereka sambil mundur selangkah demi selangkah. Valentino dan yang lainnya tidak bersenjata, tetapi mereka tetap tidak berani menembak. Begitu Valentino maju selangkah, mereka mundur selangkah. Semakin dekat Valentino melangkah, semakin pucat pula wajah semua orang di kediaman keluarga Arden. Aura dingin yang seolah terpancar dari seorang pencabut nyawa langsung memenuhi hati semua orang. Valentino, apa yang hendak kamu lakukan? Tanya Stefan dengan bibir gemetar sambil menatap Valentino dengan mata terbelalak. Sebagai kepala keluarga Arden, salah satu dari 3 keluarga besar, status Stefan sangatlah tinggi. Namun, saat ini dia bahkan tidak bisa menenangkan hatinya sendiri. Berlutut dulu, baru bicara. Langkah Valentino perlahan berhenti, tatapannya tenang dan suaranya serak. Wash! Semua orang di sana terkesiap. Valentino meminta Stefan untuk berlutut di hadapannya. Apakah Valentino sudah gila? Valentino, jangan sesuka hati menggertak orang lain. Ucap seorang anggota keluarga Arden dengan gentar. Hari ini, aku, Valentino Wijaya, ingin menggertak kalian. Hari ini, aku ingin menindas, menginjak dan mempermalukan kalian. Apakah ada keluhan? Valentino melontarkan kata-katanya yang sedingin es sambil melipat kedua tangannya di belakang punggung. Saat aku berbaik hati, kalian memilih bertindak agresif dan memaksaku untuk turun tangan, lagi dan lagi. Saat aku tidak bisa berbaik hati lagi, kalian malah mengatakan bahwa aku terlalu kejam, menggelikan sekali. Kata-kata Valentino terdengar seperti perintah suci yang membuat hati semua orang getir. Ucapannya kejam dan tanpa ampun. Begitu dia datang, permintaan pertamanya adalah bagi keluarga Arden untuk berlutut. Kalau mereka berlutut, mereka masih berkesempatan hidup. Kalau mereka menolak, konsekuensinya akan sangat mengerikan. Stefan bertanya dengan gigi terkatup. Valentino, apa yang hendak kamu lakukan? Valentino melontarkan 4 kata dengan ringan. Berlutut dulu, baru bicara. Valentino mulai terlihat tidak sabar karena harus mengulangi kalimat ini lagi. Valentino, jangan terlalu naif. Amarah Stefan tiba-tiba meledak. Berani-beraninya Valentino datang dan langsung menindas mereka. Dia, Stefan, adalah kepala keluarga Arden yang usianya 2 generasi di atas Valentino. Tapi Valentino malah memintanya untuk berlutut. Kalau Stefan berlutut, di mana harga dirinya? Biar ku beritahu, ini adalah kota makmur. Kamu tidak boleh bersikap sesuka hati di sini. Apa kamu benar-benar mengira bahwa keluarga Yoanda bisa menjagamu selama sisa hidupmu? Apa kamu benar-benar berpikir bahwa dengan dukungan orang-orang itu, kamu bisa menjatuhkan keluarga Arden dari kota makmur? Pada saat ini, Stefan sudah dipenuhi amarah, sehingga dia pun terus meraung dengan mata yang membelalak selebar-lebarnya, seolah-olah dia benar-benar ingin melepaskan semua amarahnya dari dalam hatinya. Maksudmu orang-orang ini tidak cukup kuat untuk membuat keluarga Arden berlutut? Ujar Valentino dengan datar. Benar, ucap Stefan sambil mendengus dingin. Baiklah kalau begitu. Valentino perlahan mengulurkan telapak tangannya dan mengangkatnya ke udara, lalu tiba-tiba melambai. Setelah itu, dia mengepalkan kelima jarinya. Cengkeraman ini terlihat seolah-olah ia bisa menghancurkan semua kejahatan. Kepalan ini terlihat seolah-olah ia mengendalikan semua kekuatan di dunia. Dor! 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 Dor!
Semburan tembakan yang cepat dan dahsyat tiba-tiba datang dari belakang. 83, pasukan yang berani. Saudara-saudara, Setiap suara ini adalah tersebut kali mewakili pertama kalian kekuatan datang ke kota Valentino. makmur. Ada Bukan? yang dari lingkaran bisnis, Sudah saatnya bagi kalian untuk pemerintahan, bersinar. ahli bela diri, pasukan Dari kejauhan, mafia, angkatan terdengar raungan bersenjata, marah. keris. Bahkan asosiasi anti kota Asosiasi Fero barang yang anti kota terkenal Fero, di dalam dan demi luar Valentino, negeri juga anggota mengirim kehormatan bawahan seumur mereka hidup untuk kalian, mendukung maju. Valentino. Apakah 139 Valentino cabang benar-benar kota sudah asosiasi keluar dari Valentino sana? Empire, demi Tuan Stefan Valentino, tercengang, maju. semua orang di keluarga 12.000 Arden juga prajurit menjadi Maple pucat. Pavilion, demi Kak Pelayan Valentino, keluarga Arden, maju. termasuk para 6.000 satpam, ahli bela tidak diri bisa elit dari menenangkan lingkaran tubuh ahli bela mereka diri yang kota gemetar. Fero, majulah bersama Kuat. Master. Sangat kuat. Tiba-tiba, Valentino Suara langkah sangat kaki kuat dan sehingga suara pihak deru musuh kendaraan bahkan terdengar tidak berani satu demi melawannya. satu. Valentino perlahan menurunkan lengannya dan dengan tenang melipat kedua tangannya di belakang, mengalahkan kota lalu makmur. berkata dengan santai. Semua orang di keluarga Arden Cukup terkejut sudah. sampai tidak bisa berkata-kata. Stefan langsung terkesiap, lalu memandang Valentino dengan tidak percaya. Apakah Valentino benar-benar berani menggunakan senjata di kota makmur? Apakah Valentino benar-benar berani memerintahkan pasukannya untuk memaksa keluarga Arden berlutut? Saat ini, mereka tidak bisa melihat dengan jelas seberapa banyak orang yang telah tiba di luar kediaman keluarga Arden. Namun, suaranya saja sudah terdengar seperti adegan perang di zaman kuno. Walau demikian, mereka tidak akan bertindak gegabah tanpa perintah Valentino. Pencegahan. Hal yang paling penting adalah pencegahan. Tiba-tiba, Amelia berlari keluar dan berteriak pada Valentino. Valentino, apa yang sebenarnya kamu rencanakan? Wajah Amelia terlihat pucat dan lesu. Setelah tidak terlihat selama berhari-hari, citra Amelia telah berubah total. Aura dingin dan arogan yang dulu selalu terbesit di matanya telah menghilang. Sebaliknya, sekarang dia terlihat sangat lemah. Aku tahu perbuatanku salah dan aku juga sudah dihukum. Aku sudah mengerti. Apakah itu masih tidak cukup? Kami semua sudah berlutut. Apakah kamu masih tidak puas? Apakah kamu baru akan merasa puas setelah memaksa kami semua mati? Apakah kamu baru akan merasa puas setelah memaksa kami semua mati? Pada saat ini, Amelia tampak bahkan lebih marah daripada Valentino. Serangkaian kata terus dilontarkan dari mulutnya. Mendengar kata-kata Amelia, Valentino tidak tergerak dan ekspresinya juga tidak berubah sama sekali. Untuk yang terakhir kalinya, berlutut dulu baru bicara. Ujar Valentino dengan datar. Tidak peduli benar atau salah. Semua anggota keluarga Arden harus berlutut di hadapanku dulu. Karena kalian semua pernah menyakitinya. Hari ini, setiap orang yang pernah menyakitinya harus berlutut dan memberikan penjelasan kepadaku. Semua orang di kediaman keluarga Arden ketakutan. Mereka menundukkan kepala satu persatu, tetapi tetap tidak berlutut. Beberapa orang bahkan masih merasa kesal dan arogan. Mereka tidak percaya bahwa Valentino benar-benar berani memulai pertarungan dengan keluarga Arden. Saat ini, Stefan juga sangat marah. Dia bisa berlutut kepada Hanaga. Namun, dia tidak bisa melakukannya terhadap Valentino. Stefan tiba-tiba mendongak, memelototi Valentino dan berkata, Valentino, ini adalah kota makmur. Kamu tidak boleh begini. Kamu harus memikirkan akibat dari perbuatan ini. Setelah Stefan buka suara, serangkaian suara orang lain juga ikut menimpalinya. Satu demi satu pengikut keluarga Arden di kota makmur dan dukungan dari pejabat yang telah menerima berita ini pun berkumpul dan bergerak menuju kediaman keluarga Arden. Namun, saat ini mereka sebenarnya tidak tahu harus melakukan apa. Mereka bingung bagaimana caranya menghadapi kombinasi dari begitu banyak kekuatan di bawah perintah Valentino. Jika mereka benar-benar menjatuhkan Valentino, lebih dari setengah negara Nagon pasti akan langsung dilumpuhkan. Apakah keluarga Arden benar-benar sanggup menanggung konsekuensi seberat ini? Stefan tiba-tiba mengerti niat sebenarnya Valentino. Valentino membawa pengikut sebanyak ini bukan untuk menyerang keluarga Arden secara langsung, melainkan untuk membentuk kekuatan yang bisa melawan pemerintahan. Kalau pemilik bisnis dan orang penting dari semua lapisan masyarakat yang tak terhitung jumlahnya ditekan bersama, berapa banyak kerusakan yang akan menghantam ekonomi serta aspek lainnya di negara Nagon?
Apakah Valentino begitu percaya diri dan berani memulai pertumpahan darah dengan keluarga Arden karena kenyataan itu? Stefan akhirnya menyadari hal ini. Namun, walaupun dia menyadarinya, dia tetap tidak bisa melakukan apa-apa terhadap Valentino. 3. Valentino perlahan mengangkat lengannya dan dengan ringan melontarkan sepatah kata itu. Bu! Jantung para anggota keluarga Arden berdetak kencang. 2. Lengan Valentino sudah terangkat ke udara. Tinggal satu hitungan lagi. Semua orang di kediaman keluarga Arden merasa tercekat. Kalau hitungan mundur Valentino selesai, apa yang akan dia lakukan? 1. Valentino mengatakan nomor terakhir tanpa ekspresi, lalu terdiam sesaat. Stefan dan semua anggota keluarganya menatap Valentino dengan mata membelalak. Hati mereka berdetak dengan sangat kencang sampai hampir melompat keluar. Bunuh! Ekspresi Valentino tiba-tiba menjadi murka dan dia tiba-tiba menurunkan lengannya. Lengan kanannya bergerak dari atas ke bawah seperti pedang perang haus darah yang menebas musuhnya. Bunuh! 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 Dalam sekejap, seruan bunuh memenuhi segala penjuru. Raungan yang mencengangkan itu terdengar seperti suara guntur yang mengiringi petir dan membuat hati semua orang menjadi getir. Drap! 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 Tanpa basa-basi, Addison dan yang lainnya langsung menyebar formasi mereka kedua sisi. Di kejauhan, Chris memimpin prajurit Maple Pavilion yang tak terhitung jumlahnya seperti kawanan serigala lapar. Ribuan orang langsung berlari menuju kediaman keluarga Arden. Tanpa rasa takut dan tanpa berhenti sedetik pun. Jangan menanyakan akibatnya, maju saja dulu. Bumi berguncang di bawah langkah kaki ribuan orang yang berlari secara serempak. Pada saat ini, semua orang di kediaman keluarga Arden menjadi pucat. Valentino benar-benar berani melakukannya. Bunuh mereka! Bunuh! 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 Walau membunuh orang, aku akan menjadi pahlawan. Bunuh! 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 Amarah 10.000 orang yang berteriak serempak itu mendidih. Tidak ada yang ragu-ragu. Pada saat inilah, Stefan akhirnya menyadari apa arti dari nama Valentino, yaitu tidak ada yang tidak berani dia lakukan dan tidak ada yang tidak bisa dia lakukan. Stefan yang terkejut bercampur marah tiba-tiba berteriak. Valentino! Lancang sekali kamu, lancang sekali. Berlutut. Aku menyuruhmu berlutut. Apakah kamu tidak mendengar ucapanku? Valentino mengibas jaketnya dan melangkah maju. Dia pun langsung menggenggam keras Stefan dan mata haus darahnya memancarkan kilatan dingin. Bu! Tidak jauh di belakangnya, Chris dan yang lainnya mendekat seperti ribuan kuda yang berderap dan lagi-lagi membuat semua orang tercengang. Kaki ribuan orang menginjak tanah secara bersamaan hingga debu menyebar seperti kabut. Aura pembunuh mereka sangat kental dan kuat. Berhenti! Tiba-tiba, seorang lelaki tua bertongkat datang dengan tergesa-gesa. Orang itu tak lain adalah Tuan Besar Arden. Nak Valentino, dengarkan aku dulu, hentikan mereka dulu. Anggaplah ini permintaan dari orang tua. Dengan tatapan yang dalam, Tuan Besar Arden membungkuk kepada Valentino dari kejauhan. Mata Valentino melirik Tuan Besar Arden dengan dingin. Dia pun terdiam selama 10 detik sebelum perlahan mengangkat lengannya ke udara. Telapak tangannya diarahkan ke belakang. Wash! Begitu Chris dan yang lainnya melihat isyarat itu, mereka langsung berhenti. Pasukan berani yang cukup kuat untuk menghancurkan segalanya itu perlahan menjadi tenang. Valentino bersedia menghormati harga diri Tuan Besar Arden untuk saat ini. Melihat Valentino berhenti, Tuan Besar keluarga Arden dan para anggota keluarganya pun mengembuskan napas lega. Semua anggota keluarga Arden berlutut. Stefan dan yang lainnya langsung tercengang mendengar ucapan itu. Bab 1684, seluruh keluarga tunduk. Saat melihat Tuan Besar Arden datang,
Harapan besar langsung muncul di hati para anggota keluarga Arden. Lagi pula, tidak mungkin ada yang berani macam-macam dengan Tuan Besar Arden tanpa alasan dengan identitas Tuan Besar Arden dan kontribusi yang dia berikan. Meskipun Valentino membawa pengikut sebanyak ini, hal itu tetap tidak akan berguna. Namun, kenapa Tuan Besar Arden malah meminta semua orang di keluarga Arden berlutut kepada Valentino? Apa kekuatan Tuan Besar Arden bahkan juga tidak cukup untuk menghentikan Valentino? Apa ini adalah jalan paling tepat menurut Tuan Besar Arden? Berlututlah sekarang juga! Tuan Besar Arden tidak memberikan penjelasan sama sekali. Dia hanya mengangkat tongkatnya dan terus membantingnya ke lantai sambil berteriak dengan marah. Saat ini, hanya Tuan Besar Arden yang paham alasan dibalik perintahnya ini. Pada titik ini, tidak ada gunanya bagi anggota keluarga yang lain untuk berbicara lagi. Mereka akan mematuhi Tuan Besar Arden tanpa menanyakan apa-apa. Setelah mereka mematuhi perintahnya, mereka akan mendapatkan penjelasan. Itulah hal yang harus dilakukan keluarga Arden. Bu, seorang pengikut keluarga Arden berlutut tanpa mengatakan apa-apa. Setelah itu, satu persatu anggota keluarga Arden pun mengikutinya. Valentino perlahan-lahan menurunkan telapak tangannya, dia menyembunyikan tangannya di belakang. Tatapannya masih terlihat dingin dan tenang. Bu, bu, bu. Setelah mendengar perkataan Tuan Besar Arden, satu persatu anggota keluarga Arden mulai berlutut. Mereka berlutut dengan kedua lutut di hadapan Valentino. Mereka juga menundukkan kepala dengan ketakutan. Sementara itu, Amelia menggertakkan giginya dengan air matanya yang mengalir. Namun, dia juga ikut berlutut meskipun dia menggertakkan giginya. Kecepatan perkembangan pria ini membuat Amelia merasa tidak percaya. Sekarang, Valentino berdiri di tempat tinggi yang bahkan bisa membuat seorang Amelia Arden mendongak ke arahnya. Dalam waktu kurang dari semenit, semua orang di kediaman keluarga Arden sudah berlutut, kecuali Stefan dan Tuan Besar Arden. Tuan Besar Arden menatap Stefan sambil berseru. Berlutut! Ayah? Kepala Stefan berdengung saat menatap Tuan Besar Arden dengan tidak percaya. Berlutut saja terlebih dahulu! Bentak Tuan Besar Arden sambil mengangkat tongkatnya untuk memukul kepala Stefan. Bu! Stefan menggertakkan giginya, lalu berlutut ke arah Valentino. Suasana di sana langsung menjadi sunyi senyap. Saat ini, semua anggota keluarga Arden sudah berlutut di hadapan Valentino selain Tuan Besar Arden. Semua orang berlutut kepada Valentino mulai dari kepala keluarga sampai para pelayan, termasuk para satpam dan penjaga pintu. Seluruh keluarga tunduk berlutut, mereka tidak berani membangkang. Keluarga Arden, salah satu dari 3 keluarga besar di kota makmur, berlutut kepada Valentino. Seseram apa orang yang bisa membuat keluarga Arden berlutut secara serempak? Semua orang di belakang Valentino terdiam. Apalagi para pasukan kota makmur yang terdiam dengan hati mereka yang berkecamuk. Almo, Diko dan yang lainnya bahkan lebih kaget lagi sampai mereka hanya bisa terdiam saking kagetnya. Sebagai salah satu anggota keluarga 4 keluarga kecil, mereka mengetahui seseram apa ketiga keluarga besar ini lebih dari siapapun. Saat ini, keluarga Arden yang merupakan salah satu dari 3 keluarga besar di kota makmur berhasil ditekan oleh Valentino. Tidak peduli apa status mereka dalam keluarga, setiap anggota keluarga Arden kini berlutut di hadapan Valentino. Kekuatan macam apa yang dimiliki oleh Valentino ini? Wes! Setelah sekian lama, para anggota keluarga Arden tidak mampu menahan napas mereka lebih lama lagi. Tuan Valentino, keadaannya menjadi begini karena saya tidak bisa mengajari keluarga saya dengan baik. Entah apapun yang terjadi, tolong tenanglah terlebih dahulu, Tuan Valentino. Tuan Besar Arden sempat merasa ragu-ragu selama beberapa detik, lalu melangkah maju dengan tongkatnya. Dia berjalan ke depan keluarga Arden, lalu perlahan-lahan menekuk lututnya di depan Valentino. Semua orang langsung kaget. Bahkan, Tuan Besar Arden juga berlutut kepada Valentino. Ini benar-benar berlebihan. Ekspresi Valentino yang dari tadi tenang akhirnya tergerak. Wes!
Valentino melangkah maju dan memegang lengan Tuan Besar Arden untuk menghentikannya agar tidak berlutut. Lagi pula, masih ada rasa manusiawi yang tertinggal di hati Valentino. Selain itu, Valentino masih belum bisa bersikap kejam sepenuhnya. "Berdirilah," ucap Valentino dengan tegas sambil menarik Tuan Besar Arden ke samping. "Baik, baik." Tuan Besar Arden terdiam selama beberapa detik, lalu berbalik dan berjalan ke samping. Stefan mendongak menatap Valentino. Mengingat keluarga Arden sudah berlutut, apa Valentino akan menjelaskan situasinya? Saat ini, Stefan tiba-tiba merasakan frustrasi yang mendalam di hatinya. Valentino ini benar-benar, ya. Saat ini, Valentino sudah mencapai status yang sangat tinggi sampai-sampai Stefan pun harus berlutut di hadapannya. "Ada di mana dia?" tanya Valentino dengan datar. "Siapa?" tanya Stefan secara spontan. "Istriku, Angel. Di mana dia?" tanya Valentino dengan suara yang dalam. Saat mendengar ini, orang-orang yang awalnya tidak mengerti pun seketika tercengang. Kemudian, mereka diam-diam merenung. Angel hilang? Tidak mengherankan. Pantas saja Valentino semarah ini. Bagaimana mungkin Valentino tidak marah? Tidak ada yang meragukan hubungan antara Valentino dan Angel. Siapa si bajingan bodoh yang berani mengusik Angel? Stefan langsung memahami amarah Valentino. Tuan Besar Arden menatap Valentino dengan mata terbelalak, lalu berteriak kepada para anggota keluarga Arden. "Apa kalian yang melakukannya? Kalau benar begitu, bersujud dan akui kesalahan kalian sekarang juga." Masalah ini tidak sepele. "Tuan Besar, saya tidak melakukannya. Saya mengatakan yang sebenarnya." Saat ini, Stefan juga tampak bingung. Sebodoh-bodohnya Stefan, dia juga tidak akan berani menyentuh Angel. Namun, Stefan tidak mengerti kenapa Valentino mendatangi keluarga Arden terlebih dahulu. Apa maksud Valentino pergi kemari? "Tuan Valentino, masalah ini sama sekali tidak ada hubungannya dengan keluarga kami meskipun saya tidak tahu apa yang terjadi. Saya, Stefan Arden, berani mengambil nyawa saya sendiri sebagai jaminan. Saya tidak akan pernah menyentuh Nona Angel," seru Stefan sambil memukul dadanya dengan keras. Saat ini, dia harus menjernihkan suasana hati Valentino tanpa ragu-ragu. Kalau tidak, keluarga Arden mungkin saja benar-benar akan mati gara-gara hubungan Valentino dengan Angel. "Di kota makmur, aku hanya bermusuhan dengan keluarga kalian. Jadi, tidak usah bertele-tele karena itu tidak ada gunanya. Kalau pelakunya adalah salah satu anggota keluarga Arden, aku akan menghancurkan keluarga Arden sekarang juga. Kalau pelakunya bukan keluarga Arden, cari tahu siapa yang melakukannya. Kalau tidak, aku akan tetap menghancurkan keluarga Arden." Valentino mengucapkan kalimat ini kata per kata. Ditambah dengan bajunya yang berlumuran darah, Valentino terlihat sangat menakutkan hingga semua orang tidak berani mengatakan apa-apa. Arti perkataannya sangat sederhana. Entah pelakunya adalah anggota keluarga Arden atau bukan, aku pasti akan mendatangi kalian terlebih dahulu. Dengan keadaan yang seperti ini, bukankah keluarga Arden benar-benar sial? Amelia juga buru-buru menjelaskan. "Valentino, aku tidak mungkin mencari masalah dengannya meskipun aku tidak menyukai Angel. Sejak aku kembali dari kota Neo, aku belum pernah melakukan apa-apa." Valentino agak mengernyit. Ini bukanlah jawaban yang dia inginkan. Valentino perlahan-lahan melambaikan tangannya dan memberi perintah. Cari istriku terus sampai ketemu kalau kalian memerlukannya." "Siap." Chris dan yang lainnya segera mengiyakan, lalu bergegas menuju halaman depan keluarga Arden seperti orang gila. "Jangan lepaskan petunjuk apapun. Cari baik-baik. Ruang bawah tanah, rumah kecil di belakang, lemari pakaian, jangan ada yang tertinggal. Cari di semua tempat tanpa terkecuali." Kediaman keluarga Arden di kota makmur seketika menjadi kacau balau.